Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 1 indahnya kebersamaan MUPEL IPS ya. Anak-anak bisa persiapkan pulpena 4A-nya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apa tujuan pembelajaran hari ini? Ada 2 yang akan kita pelajari hari ini terkait materi IPS, yaitu keragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan belajar bentuk-bentuk keragaman ya. Ada 7 bentuk keragaman yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita akan belajar keragaman agama. Ayo, ada berapa agama di Indonesia? Kita juga akan belajar hari-hari besar terkait agama yang ada di Indonesia ya. Nah, mari kita belajar. Seperti yang telah kita pelajari kemarin, bahwa Indonesia adalah negara yang beragam ya. Sukunya, bahasanya, senjata daerah, pakaian adat, tempat tinggal, dan masih banyak lagi. Apa yang harus kita lakukan dalam perbedaan? Kita harus tetap bersatu sesama warga negara Indonesia agar negara kita menjadi kokoh ya, agar kehidupan di negara Indonesia ini tentram dan damai. Nah, sekarang kita pelajari keragaman-keragaman yang ada di Indonesia. Bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia yang akan kita pelajari seperti yang sudah tertera di pulpena halaman 5. Ada 7 ya, ada 7. Apa saja itu yang akan Bu Nurul jabarkan ya? Ada suku bangsa, bahasa, rumah adat, tarian adat, pakaian tradisional, senjata tradisional, dan alat musik tradisional. Nah, kita belajar bareng-bareng yuk. 1. Keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri budaya yang sama. Nah, jadi atau biasa disebut suku ya. Di Indonesia sukunya itu sangat banyak sekali. Nah, itu bisa dilihat gambarnya ya. Contohnya 1, suku Nias dari Sumatera Utara. 2, suku Bugis dari Sulawesi. Yang ketiga itu sangat khas ya, suku Asmat dari Papua. Yang kedua, keragaman bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa itu alat komunikasi yang digunakan manusia untuk berhubungan dengan orang lain, agar orang lain tahu apa maksud kita. Setiap bahasa itu mempunyai ciri khas masing-masing loh. Nah, contohnya itu 1, bahasa Batak dari Sumatera Utara, bahasa Sunda dari Jawa Barat, bahasa Betawi dari DKI Jakarta. Selanjutnya ada yang unik lagi nih, yaitu keragaman rumah adat. Rumah adat adalah ciri khas tempat tinggal masing-masing provinsi di Indonesia. Itu contohnya ya yang sudah Bu Nurul sebutkan, ada joglo dari Jawa, gadang dari Sumatera Barat, tongkonan dari Sulawesi Selatan, dan honai dari Papua. Nah, ada lagi keragaman yang di Indonesia ya, yaitu keragaman tarian. Tarian itu kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan musik. Kalian pasti sudah tahu ya, itu ada tari kecak dari Bali, tari Zapin Tembung dari Kalimantan Barat, dan tari Maengket dari Sulawesi Utara. 5. Pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contohnya Bundo Kanduang dari Sumatera Barat, Beskap dari Jawa Tengah, dan Payas dari Bali. Itu ya, setiap pakaian adat itu punya ciri khasnya masing-masing dan pernak-perniknya masing-masing. Selanjutnya senjata tradisional. Wah, ini pelengkap pakaian adat ya. Biasanya itu ada di punggungnya. Contohnya apa? Contohnya rencong dari Aceh, keris dari Jawa, dan tombok trisula dari Sumatera Selatan. Keragaman yang terakhir itu adalah keragaman alat musik tradisional ya. Tahu ya, alat musik tradisional. Contohnya itu tambo dari Aceh, angklung dari Jawa Barat, dan tifa dari Papua. Wah, sangat beragam ya. Nah, Indonesia juga memiliki keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal masing-masing yang setiap sukunya mempunyai budaya yang berbeda-beda.
Misalnya upacara adat, pertunjukan khas ya. Nah, itu contohnya dari suku Jawa ada sekaten, dari suku Betawi ada ondel-ondel, jangan pernah lihat ya. Dari suku Asmat biasanya menghias tubuhnya warna-warni. Selanjutnya ada keragaman makanan khas daerah. Wah, ini yang paling disukai anak-anak ya. Banyak sekali. Kalau dari Semarang itu apa? Kalau dari Semarang itu contohnya lumpia Semarang ya. Nah, itu kalau dari Jawa Barat ada nasi timbel. Bali ada nasi jinggo. Papua ada papeda ya, sudah sangat terkenal. Kalau dari Sulawesi Utara itu ada bubur Manado. Sekarang kita akan belajar materi yang kedua, yaitu keragaman agama di Indonesia. Ada berapa agama yang dianut di Indonesia? Materi ini sudah sering kita pelajari ya. Ada 6 agama yang dianut di Indonesia. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki kitab suci, tempat ibadah, dan hari besar keagamaan masing-masing. Sudah tahu ya? Anak-anak harus belajar. Islam itu Al-Quran, Kristen Alkitab, Katolik Alkitab juga ya, sama kayak Kristen, Hindu Weda, Buddha Tripitaka, dan Konghucu Sisu Wujing. Ini Bu Nurul tunjukkan gambarnya ya. Kalau Islam itu tempat ibadahnya di masjid, Kristen tempat ibadahnya di gereja, Buddha tempat ibadahnya di vihara, Konghucu tempat ibadahnya di kelenteng, Hindu tempat ibadahnya di pura, Katolik tempat ibadahnya di gereja ya, sama kayak Kristen namun bentuknya yang berbeda. Setiap agama memiliki hari besar keagamaan masing-masing ya. Yang pertama, umat Islam itu ada Idul Fitri setiap tanggal 1 Syawal. Sebelum Idul Fitri ada puasa dulu ya 1 bulan. Bagaimana Idul Fitri itu ya? Hari pertama adalah sholat di masjid bersama-sama, kemudian mengunjungi sanak saudara dan berkumpul. Itu gambarnya ya, sholat di masjid. Yang kedua ada apa itu? Tahu ya, itu ada Natal untuk umat Kristen dan Katolik. Diperingati setiap tanggal 25 Desember. Natal itu apa? Natal itu adalah peringatan kelahiran Yesus Kristus ya. Selanjutnya ada Hari Raya Nyepi. Nyepi itu adalah hari rayanya umat Hindu. Diperingati setiap tahun baru Saka. Nyepi itu namanya aja nyepi ya, dari kata sepi, yaitu berdiam diri di rumah dan berdoa. Selanjutnya ada hari besar umat Buddha ya, yaitu Waisak. Waisak itu biasanya dipusatkan di kompleks Candi Borobudur ya, dilaksanakan di sana. Nah, itu tuh gambarnya. Yang terakhir ada tahun baru Imlek ya, yang dirayakan oleh umat Konghucu. Dilaksanakan setiap hari pertama, bulan pertama penanggalan Konghucu ya. Ini itu kegiatannya ada yang namanya pembagian angpau ya, bagi-bagi angpau. Oke, anak-anak sudah selesai pembelajaran hari ini. Tadi kita belajar keragaman yang ada di Indonesia. Sudah jelas ya materinya untuk hari ini. Sekian dari Bu Guru. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.